Pernahkah kamu membaca Al-Fatihah setiap hari, tapi tetap merasa kosong? Pernahkah kamu salat, tapi hatimu seperti jauh? Karena cerita ini bukan cerita biasa. Ini tentang rahasia Al-Fatihah yang selama ini hanya kita hafal, tapi tidak pernah benar-benar kita pahami. Dan malam itu, Syekh Siti Jenar membongkar makna yang membuat seluruh jamaah menangis dan merinding. Namun sebelum kita masuk ke episode pertama, saya doakan untuk kamu yang sudah klik video ini. Semoga Allah mudahkan segala urusanmu. Semoga rezekimu diluaskan dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga hatimu ditenangkan, dan semoga hidupmu dipenuhi keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kalau kamu ikut mengaminkan doa ini, tulis amin di kolom komentar sekarang juga. Dan jangan lupa, dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Dengan klik tombol subscribe. Gratis, tapi pahalanya insya Allah mengalir. Baik, sekarang mari kita mulai kisahnya. Raka tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu kalimat sederhana tentang Al-Fatihah. Selama ini ia merasa dirinya sudah cukup baik. Ia salat, ia berpuasa, ia bahkan hafal surah pembuka itu sejak kecil. Tapi entah mengapa, setiap kali ia berdiri menghadap kiblat, dadanya tetap terasa kosong. Seolah semua yang ia lakukan hanyalah rutinitas tanpa makna. Malam itu hujan turun pelan, membasahi jalanan kota yang tampak muram. Raka berjalan sendirian, menunduk, dengan pikiran yang terus berputar. Ia baru saja keluar dari masjid. Tapi bukan ketenangan yang ia dapatkan, melainkan kegelisahan yang semakin menekan. Kenapa aku masih merasa begini? Ia menggenggam tasnya erat, seperti mencoba menahan sesuatu yang ingin runtuh dalam dirinya. Di kepalanya, terngiang suara orang-orang yang selalu berkata bahwa salat adalah penawar hati. Tapi mengapa hatinya tidak sembuh? Di tengah langkahnya, ia teringat sesuatu yang ia dengar siang tadi. Seorang pedagang tua di pasar berkata dengan nada misterius bahwa ada sebuah majelis di pinggir kota, tempat seorang Syekh Siti Jenar berbicara tentang rahasia Al-Fatihah. Bukan sekadar bacaan, kata pedagang itu. Syekh itu bilang, Al-Fatihah bukan hanya dihafal. Raka sempat tertawa kecil saat mendengarnya. Apa maksudnya bukan hanya dihafal? Bukankah semua orang memang menghafalnya? Namun kata-kata itu terus menempel di pikirannya, seperti duri kecil yang tidak terlihat, tapi menusuk perlahan. Akhirnya, malam itu, tanpa alasan yang jelas, selain rasa penasaran yang aneh, Raka memutuskan pergi. Ia mengikuti petunjuk sederhana yang ia dengar. Sebuah rumah tua di ujung jalan sempit, jauh dari keramaian. Tempat yang katanya sering dipenuhi orang-orang yang mencari jawaban. Saat ia tiba, ia melihat cahaya lampu redup dari dalam. Suara pelan terdengar. Bukan nyanyian, bukan musik. Hanya lantunan ayat yang samar, seperti bisikan yang merambat ke dalam dada. Raka ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Di dalam, puluhan orang duduk bersila, hening, seperti menunggu sesuatu yang besar. Udara terasa berat, bukan karena panas, tetapi karena suasana yang sulit dijelaskan. Di depan, seorang lelaki tua duduk tenang. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam, seolah mampu melihat isi hati siapapun. Itulah Syekh Siti Jenar. Raka duduk di barisan belakang. Mencoba berbaur, ia merasa asing, tapi juga merasa seperti sudah lama dipanggil ke tempat ini. Syekh itu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap jamaah satu persatu, lama, seolah menghitung sesuatu yang tidak kasat mata. Kemudian suaranya terdengar pelan, tapi setiap kata seperti mengetuk jiwa. Kalian membaca Al-Fatihah setiap hari. Raka menelan ludah, tapi kalian belum pernah benar-benar membukanya. Kalimat itu membuat ruangan seakan membeku. Beberapa orang menunduk, ada yang menarik napas berat. Raka mengernyit. Apa maksudnya membukanya? Bukankah Al-Fatihah sudah dibaca jutaan kali? Syekh melanjutkan. Suaranya semakin dalam. Banyak yang mengira Al-Fatihah hanyalah syarat salat, sekadar pembuka, sekadar hafalan. Padahal Al-Fatihah adalah pintu. Raka merasakan dadanya bergetar samar. Syekh tersenyum kecil,
Namun senyum itu tidak membawa ringan, justru seperti senyum orang yang menyimpan kesedihan panjang. Dan kebanyakan manusia berdiri di depan pintu itu seumur hidup, tanpa pernah masuk. Kata-kata itu menghantam Raka tanpa ia siap. Ia tiba-tiba merasa seolah sedang ditelanjangi, seolah Syekh itu sedang berbicara langsung kepadanya. Raka ingin menyangkal, ia ingin berkata bahwa ia salat, ia membaca Al-Fatihah, ia melakukan semuanya, tapi mulutnya terkunci. Syekh menatap ke arah jamaah lagi. Kalian mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Matanya menyipit, tapi apakah kalian pernah benar-benar merasa disayangi? Beberapa orang mulai terisak pelan. Raka membeku. Pertanyaan itu seperti pisau, karena jawabannya adalah tidak. Ia tidak pernah merasa disayangi. Ia selalu merasa sendirian, bahkan ketika ia menyebut nama Tuhan. Syekh menarik napas panjang. Al-Fatihah bukan hanya bacaan, ia adalah dialog, ia adalah panggilan, ia adalah jalan pulang. Raka merasakan tenggorokannya sesak. Ia tidak mengerti mengapa. Syekh tiba-tiba berdiri perlahan. Jamaah semakin hening. Langkahnya pelan, tapi seperti membawa beban besar. Kemudian ia berkata, lebih keras dari sebelumnya, masalahnya bukan kalian tidak hafal, masalahnya kalian tidak hadir. Raka merasa dadanya seperti runtuh. Syekh berhenti tepat di tengah ruangan, lalu matanya menyapu sekali lagi. Dan tiba-tiba, pandangan itu berhenti pada Raka. Seperti anak panah, Raka terkejut, jantungnya berdetak keras. Syekh menatapnya lama. Terlalu lama, sampai Raka ingin menunduk tapi tidak mampu. Lalu Syekh berkata pelan, namun suaranya menusuk lebih dalam daripada teriakan. Dan kamu, salatmu selama ini hanya suara. Ruangan sunyi total. Raka merasa napasnya hilang. Kata-kata itu seperti membuka sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Ia ingin bertanya. Ia ingin protes, tapi yang keluar hanya getaran halus di bibirnya. Syekh mendekat sedikit, lalu berkata dengan nada yang hampir seperti bisikan, kau datang kemari bukan karena penasaran, kau datang karena hatimu sedang sekarat. Raka merasa matanya panas, dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa Al-Fatihah bukan sekadar hafalan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang akan pecah. Dan malam itu, baru saja permulaan. Raka pulang malam itu, dengan langkah yang tidak lagi sama. Hujan masih turun. Tapi ia bahkan tidak peduli bajunya basah. Kepalanya penuh, dadanya sesak, dan kalimat Syekh Siti Jenar terus menggema tanpa henti. Salatmu selama ini hanya suara. Ia merasa seperti baru saja ditampar oleh kebenaran yang selama ini ia hindari. Sepanjang hidupnya, ia yakin dirinya baik-baik saja. Ia menjalankan kewajiban, membaca Al-Fatihah, menunduk, sujud, selesai. Tapi mengapa kata-kata itu begitu menghancurkan? Di kamarnya, Raka duduk lama dalam gelap. Ia mencoba mengulang Al-Fatihah dalam hati. Seperti biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kali ini, lidahnya terasa berat. Bukan karena lupa, tetapi karena ada sesuatu yang menuntut lebih dari sekadar hafalan. Ia teringat tatapan Syekh itu. Tajam, seolah Syekh tidak sedang melihat wajahnya, melainkan melihat luka yang ia simpan rapat-rapat. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, merasa kosong dan penuh sekaligus. Pertanyaan mulai bermunculan seperti badai. Apa maksudnya Al-Fatihah adalah pintu? Apa maksudnya manusia berdiri seumur hidup tanpa masuk? Dan yang paling menakutkan, apakah aku termasuk di antara mereka? Keesokan harinya, tanpa rencana, Raka kembali ke majelis itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa diam. Ia seperti orang yang sedang tenggelam, dan majelis itu adalah satu-satunya udara. Ketika ia tiba, jamaah sudah lebih banyak. Kabar tentang perkataan Syekh semalam menyebar cepat. Orang-orang datang membawa rasa penasaran, tapi juga ketakutan yang samar. Raka duduk di tempat yang sama. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya gemetar. Syekh Siti Jenar muncul dengan ketenangan yang sama. Tidak ada kesan ingin menghebohkan. Tidak ada gaya berlebihan. Justru itu yang membuat setiap katanya terasa lebih berat. Syekh memandang jamaah, lalu berkata pelan, kalian ingin tahu kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Ruangan langsung sunyi. Syekh tersenyum tipis.
karena kalian semua membaca, tapi tidak bertanya. Raka menelan ludah. Syekh melanjutkan. Ummul Kitab, artinya induk kitab, ibu dari seluruh isi Al-Quran. Tapi manusia mengira itu hanya nama. Ia berhenti sejenak, lalu suaranya berubah lebih dalam. Padahal, Al-Fatihah adalah ringkasan perjalanan hidup manusia. Raka membeku. Ringkasan perjalanan hidup, Syekh menatap jamaah satu persatu. Dalam 7 ayat itu, ada rahasia tentang siapa kamu, dari mana kamu datang, dan kemana kamu akan kembali. Jamaah mulai gelisah, beberapa menunduk, ada yang memejamkan mata, seperti takut mendengar lebih jauh. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Syekh lalu berkata, lebih tegas, masalahnya, kalian menghafal, bukan masuk? Kalimat itu seperti pengulangan, tapi kali ini lebih tajam. Raka tidak tahan lagi. Ia berdiri tanpa sadar, suaranya keluar dengan getaran emosi yang ia pendam bertahun-tahun. Syekh, semua mata menoleh. Raka menelan napas. Kalau Al-Fatihah itu induk kitab, kalau itu pintu, kenapa hidup saya tetap hancur? Ruangan membeku. Raka merasa panas di dadanya. Kata-kata itu keluar bukan sebagai pertanyaan biasa, tapi sebagai jeritan jiwa. Syekh menatapnya lama. Tidak marah, tidak terkejut, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Syekh tersenyum pahit, karena kau mengira pintu itu dibuka dengan lidah. Raka terpaku. Syekh melanjutkan pelan, padahal pintu itu hanya terbuka dengan hati. Raka ingin membantah, tapi tidak ada kata yang cukup. Syekh mendekat sedikit. Kau membaca Alhamdulillah. Syekh menatap tajam. Tapi kau tidak pernah bersyukur. Kau hanya menyebut. Raka merasakan sesuatu menusuk. Syekh melanjutkan. Kau membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nada suaranya lembut. Tapi justru itu yang menghancurkan. Tapi kau tidak pernah percaya bahwa kasih sayang Allah masih memelukmu. Raka menggigil. Ia ingin berkata bahwa ia percaya. Ia ingin berkata bahwa ia beriman. Tapi kenyataannya, ia selalu merasa sendirian. Syekh menghela napas panjang. Ummul Kitab disebut ibu, karena seperti ibu. Syekh berhenti sejenak. Ia memanggilmu pulang. Bahkan ketika kau lupa jalan, Raka menatap kosong. Syekh lalu duduk kembali. Lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, seperti bisikan yang hanya bisa didengar jiwa. Bacalah Al-Fatihah sekarang. Raka terkejut. Syekh menatapnya, bukan dengan hafalan, tapi dengan luka yang kau bawa. Raka menelan ludah. Semua jamaah menatap. Perlahan, Raka membuka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bergetar. Ia melanjutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba dadanya sesak. Ayat itu seperti menghantam sesuatu dalam dirinya. Ia merasa seolah selama ini ia tidak pernah benar-benar mengakui bahwa ada Tuhan yang menjaga alam semesta, termasuk dirinya yang rapuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Suara Raka mulai pecah. Dan sebelum ia sadar, air matanya jatuh. 1 tetes, lalu 2. Lalu ia tidak bisa menahannya lagi. Tangisnya meledak seperti bendungan yang runtuh. Raka menutup wajahnya. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia hanya merasa ada sesuatu yang selama ini terkunci, kini retak perlahan. Syekh tidak menghentikannya. Syekh hanya berkata pelan, nah, itulah awal. Raka terisak. Syekh menatap seluruh jamaah. Kalian lihat, Al-Fatihah bukan hanya dibaca, ia membuka. Raka menggigil. Ia merasa malu, tapi juga lega. Namun sebelum suasana mereda, Syekh berkata dengan suara yang tiba-tiba berat. Tapi ingat, jamaah terdiam. Tidak semua orang sanggup masuk ke dalam Ummul Kitab. Raka mengangkat kepala, matanya basah. Syekh menatapnya langsung. Karena begitu kau masuk, Syekh berhenti. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Raka terdiam, dan saat itu, ia sadar. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah dirinya selamanya. Tangis Raka masih terasa bahkan setelah ia meninggalkan majelis itu. Air mata yang jatuh bukan sekadar emosi sesaat.
melainkan seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk pecah. Ia berjalan pulang dengan dada bergetar, seolah ada suara lain di dalam dirinya yang mulai bangun. Malam itu, ia mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kamar, memandangi kedua tangannya sendiri, seperti baru menyadari bahwa ia hidup. Aku tidak pernah menangis seperti itu. Ia mengingat bagaimana ayat-ayat Al-Fatihah keluar dari mulutnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hafalan cepat yang selesai sebelum hati sempat hadir, tetapi seperti luka yang dibacakan. Namun justru itu yang membuatnya takut. Syekh berkata, hidupmu tidak akan sama lagi. Apa maksudnya? Raka menutup mata, mencoba tidur, tapi pikirannya tidak bisa diam. Kalimat demi kalimat berputar, menghantam kesadarannya. Ummul Kitab, induk kitab, pintu, pulang. Ia akhirnya tertidur menjelang subuh, tetapi tidur itu tidak membawa istirahat. Ia jatuh ke dalam mimpi yang aneh. Mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Ia berdiri di sebuah lorong panjang yang gelap. Tidak ada ujung, tidak ada cahaya, hanya suara langkahnya sendiri yang menggema. Raka berjalan, tapi setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Tiba-tiba terdengar lantunan Al-Fatihah dari kejauhan. Pelan, samar, namun menusuk. Ia berhenti. Suara itu bukan seperti orang membaca biasa, melainkan seperti panggilan. Raka mencoba mencari sumbernya. Berlari di lorong itu, tapi semakin ia mengejar, suara itu semakin jauh. Dadanya sesak. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Keheningan menelan segalanya. Raka berdiri membeku. Kemudian terdengar bisikan, masuk ke dalamnya. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Langit masih gelap, tetapi dadanya terasa seperti terbakar. Ia duduk lama, menatap kosong. Itu hanya mimpi, katanya pada diri sendiri. Tapi mengapa terasa seperti peringatan? Sejak hari itu, Raka mulai berubah. Meski ia sendiri tidak mengerti, ia salat, tapi tidak bisa lagi membaca Al-Fatihah dengan cara lama. Setiap ayat terasa seperti menuntut sesuatu. Alhamdulillah, apakah aku benar-benar bersyukur? Ar-Rahman Ar-Rahim, apakah aku benar-benar percaya kasih sayang itu nyata? Ia merasa seperti orang yang baru sadar bahwa selama ini ia hidup dalam tidur. Sore harinya, ia kembali lagi ke majelis. Ada dorongan yang tidak bisa ia tahan. Majelis hari itu lebih ramai. Orang-orang datang dengan wajah penuh harap dan rasa takut, seolah mereka tahu ada sesuatu yang besar sedang dibuka. Syekh Siti Jenar duduk tenang seperti biasa, namun kali ini wajahnya tampak lebih serius. Sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang berat. Raka duduk di depan, tidak lagi di belakang. Syekh memandang jamaah, lalu berkata pelan, "Kalian sudah mulai mendengar panggilan." Ruangan sunyi. Syekh melanjutkan, tapi mendengar tidak sama dengan masuk. Raka merasakan tenggorokannya kering. Syekh menatap ke arah Raka. "Kau bermimpi bukan?" Raka membeku. Jantungnya seperti berhenti. Bagaimana Syekh tahu? Raka tidak menjawab, tapi matanya cukup berbicara. Syekh tersenyum tipis. Al-Fatihah memang seperti itu. Syekh menghela napas. Begitu kau membacanya dengan hati, ia tidak akan membiarkanmu kembali tidur. Jamaah mulai gelisah. Raka menelan ludah. "Syekh," suara Raka pelan, penuh ketakutan. "Kenapa saya merasa seperti dipanggil?" Syekh menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang sangat dalam, "Karena Al-Fatihah bukan milik lidahmu, ia milik ruhmu." Kalimat itu membuat Raka menggigil. Syekh melanjutkan, "Ummul Kitab disebut ibu karena ia melahirkan kesadaran." Raka menatap kosong. Syekh berkata lagi, "Dan kesadaran itu menyakitkan." Ruangan semakin sunyi. Syekh memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. "Kau tahu apa yang paling menakutkan dari Al-Fatihah?" Raka menahan napas. Syekh berkata pelan, "Ia membuatmu sadar bahwa selama ini kau jauh." Raka merasa dadanya runtuh. Syekh melanjutkan. Raka menelan ludah. Syekh berkata lebih tajam, "Kau hanya membaca supaya sholatmu sah." Beberapa jamaah tertunduk. Syekh menghela napas panjang. Padahal ayat itu adalah jeritan manusia yang tersesat.
Raka merasakan air matanya naik lagi. Syekh menatap Raka. "Kau datang karena hatimu kosong." Raka menggigil. Syekh melanjutkan dengan suara pelan, namun seperti pisau. "Kekosongan itu bukan kutukan. Itu undangan." Raka menatap Syekh dengan mata basah. "Undangan untuk apa?" Syekh tersenyum lembut. "Tetapi ada kesedihan di sana." "Untuk pulang." Raka terdiam. Syekh menatap seluruh jamaah. Al-Fatihah adalah surat paling pendek, tapi paling berat. Syekh menunduk sejenak. Karena ia memaksa manusia bertanya, "Apakah kau benar-benar hidup? Atau hanya bergerak?" Raka gemetar. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada apapun. Ia merasa, selama ini, ia memang hanya bergerak, menjalani hari, menjalankan ibadah, tetapi jiwanya tidak pernah hadir. Syekh tiba-tiba berkata dengan nada yang berbeda, lebih berat, "Besok, aku akan bongkar makna Iyyaka na'budu. Tapi ketahuilah, tidak semua orang sanggup mendengarnya." Ruangan membeku. Raka menahan napas. Syekh melanjutkan, "Karena kalimat itu adalah sumpah yang membuat langit mencatat." Raka merasa tubuhnya dingin. Dan malam itu, saat ia pulang, ia tahu apapun yang akan terjadi besok, ia tidak bisa lagi mundur. Al-Fatihah sudah membuka pintu, dan ia sudah melangkah masuk. Sejak teriakan jamaah tua itu, majelis tidak pernah lagi terasa sama. Kata-kata Syekh Siti Jenar telah mengguncang sesuatu yang selama ini diam. Orang-orang datang bukan hanya membawa rasa penasaran, tetapi membawa ketakutan yang paling dalam. Takut bahwa selama ini mereka hidup dalam kebiasaan tanpa jiwa. Takut bahwa syalat mereka hanya gerakan kosong. Takut bahwa Al-Fatihah yang mereka ulang setiap hari ternyata adalah sumpah yang tidak pernah mereka pahami. Raka pulang dengan tubuh lemas. Ia merasa seperti baru saja melewati badai yang menghancurkan semua yang ia anggap aman. Ia ingin berhenti, ingin mundur, ingin kembali menjadi dirinya yang lama. Tapi pintu itu sudah terbuka, dan ia sudah melihat ke dalam. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk memandangi sajadahnya. Ia merasa sajadah itu bukan lagi tempat nyaman, melainkan tempat pengadilan batin. Ia teringat perkataan Syekh, "Kau harus melepaskan semua yang kau sembah selain Dia." Raka menggigit bibir. Apa yang ia sembah selama ini? Rasa bersalah, ketakutan, pandangan manusia, dunia, dirinya sendiri. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa salatnya bukan tentang Allah. Salatnya selama ini tentang dirinya. Keesokan harinya, majelis penuh sesak. Orang-orang datang dari berbagai tempat. Ada yang menangis, bahkan sebelum Syekh berbicara. Ada yang duduk dengan wajah tegang, seperti menunggu vonis. Syekh Siti Jenar duduk di depan dengan ketenangan yang menakutkan. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia memandang jamaah lama sekali, kemudian suaranya terdengar pelan. "Kalian tahu kenapa banyak manusia lari dari makna Al-Fatihah?" Ruangan hening. Syekh melanjutkan, "Karena Al-Fatihah tidak membiarkanmu berpura-pura." Raka merasakan dadanya sesak. Syekh berkata lebih tegas, "Orang salat, tapi hatinya kosong. Itu bukan karena mereka tidak hafal. Itu karena mereka tidak jujur." Ruangan seperti membeku. Raka menelan ludah. Syekh mengangkat suaranya sedikit. "Banyak orang berdiri di hadapan Allah, tapi hati mereka berdiri di tempat lain." Beberapa jamaah mulai menangis. Syekh melanjutkan, "Al-Fatihah adalah dialog, dan dialog itu menuntut kehadiran." Syekh memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua takut pada neraka, tapi kalian tidak takut ketika kalian mengucapkan kata-kata kepada Allah tanpa hati." Ruangan sunyi total. Raka merasa tubuhnya dingin. Syekh menatap jamaah. "Aku akan bertanya, berapa banyak dari kalian yang membaca Al-Fatihah, tapi sebenarnya tidak ingin berubah?" Tidak ada yang menjawab. Syekh tersenyum pahit. "Itulah tragedi terbesar." Raka menggigil. Syekh melanjutkan, "Karena Al-Fatihah bukan sekadar pembuka syalat." Syekh menatap tajam. "Al-Fatihah adalah pembuka jiwa." Raka merasakan air mata naik. Syekh berkata lagi,
Dan ketika jiwa terbuka, kau akan melihat betapa banyak dusta yang kau simpan. Ruangan semakin berat. Raka menunduk. Syekh tiba-tiba berkata dengan nada lebih keras, ketika kau membaca, Iyyaka na'budu. Itu artinya, kau berkata, Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah. Lalu kenapa setelah sholat, kau masih menyembah dunia? Beberapa jamaah tersentak. Syekh melanjutkan, kau menyembah uang. Kau menyembah pujian, kau menyembah manusia, kau menyembah ketakutanmu sendiri. Raka merasa dadanya runtuh. Syekh berkata pelan, itulah sebabnya banyak orang salat, tapi tidak pernah bertemu Allah. Tangis mulai pecah di seluruh ruangan. Raka menutup wajahnya. Syekh menghela napas panjang. Kalian tahu kenapa kalimat ini berat? Syekh menatap tajam. Karena begitu kau mengucapkannya dengan sadar, kau tidak bisa lagi hidup sembarangan. Raka menggigil. Syekh melanjutkan, setiap kali kau membaca Al-Fatihah, langit mendengar. Raka merasa napasnya hilang. Syekh berkata lagi, dan langit mencatat, ruangan sunyi. Syekh menatap jamaah. Kalau kau sadar itu, kau akan gemetar setiap kali sholat. Raka terisak. Ia merasa itu benar. Syekh tiba-tiba memandang Raka lagi. Kau menangis karena kau mulai sadar. Raka mengangkat wajahnya. Syekh berkata pelan, tapi kesadaran itu baru permulaan. Raka menelan ludah. Syekh melanjutkan dengan suara yang semakin berat. Karena setelah Iyyaka na'budu, ada permintaan, Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Syekh menatap tajam. Dan itu artinya, kau mengakui bahwa kau lemah. Ruangan sunyi. Raka menggigil. Syekh berkata lebih pelan. Manusia paling sombong adalah manusia yang salat, tapi tidak pernah merasa butuh Allah. Raka merasa seperti ditikam. Ia sadar, selama ini ia salat untuk menutupi luka, bukan untuk berserah. Syekh menghela napas panjang. Tapi ingat, kesadaran ini bukan untuk membuat kalian putus asa. Ini untuk membuat kalian pulang, ruangan sunyi. Namun sebelum suasana mereda, Syekh tiba-tiba memegang dadanya. Wajahnya menegang. Ia batuk keras. Batuk itu dalam, berat. Dan kemudian darah keluar dari mulutnya. Jamaah tersentak panik. Raka berdiri dengan tubuh gemetar. Syekh mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Dengan napas berat, Syekh berkata pelan, jalan ini tidak pernah mudah. Raka membeku. Syekh menatap Raka dengan mata yang dalam. Tapi kau sudah melangkah, jangan berhenti di tengah pintu. Raka merasa dunia berputar. Dan malam itu, Raka sadar, majelis ini bukan hanya tentang rahasia Al-Fatihah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Syekh mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Sejak teriakan jamaah tua itu, majelis tidak pernah lagi terasa sama. Kata-kata Syekh Siti Jenar telah mengguncang sesuatu yang selama ini diam. Orang-orang datang bukan hanya membawa rasa penasaran, tetapi membawa ketakutan yang paling dalam. Takut bahwa selama ini mereka hidup dalam kebiasaan tanpa jiwa. Takut bahwa syalat mereka hanya gerakan kosong. Takut bahwa Al-Fatihah yang mereka ulang setiap hari ternyata adalah sumpah yang tidak pernah mereka pahami. Raka pulang dengan tubuh lemas. Ia merasa seperti baru saja melewati badai yang menghancurkan semua yang ia anggap aman. Ia ingin berhenti, ingin mundur, ingin kembali menjadi dirinya yang lama. Tapi pintu itu sudah terbuka, dan ia sudah melihat ke dalam. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk memandangi sajadahnya. Ia merasa sajadah itu bukan lagi tempat nyaman, melainkan tempat pengadilan batin. Ia teringat perkataan Syekh, kau harus melepaskan semua yang kau sembah selain Dia. Raka menggigit bibir. Apa yang ia sembah selama ini? Rasa bersalah, ketakutan, pandangan manusia, dunia, dirinya sendiri. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa salatnya bukan tentang Allah. Salatnya selama ini tentang dirinya. Keesokan harinya, majelis penuh sesak. Orang-orang datang dari berbagai tempat. Ada yang menangis, bahkan sebelum Syekh berbicara. Ada yang duduk dengan wajah tegang, seperti menunggu vonis. Syekh Siti Jenar duduk di depan,
dengan ketenangan yang menakutkan. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia memandang jamaah lama sekali, kemudian suaranya terdengar pelan. Kalian tahu kenapa banyak manusia lari dari makna Al-Fatihah? Ruangan hening. Syekh melanjutkan, karena Al-Fatihah tidak membiarkanmu berpura-pura. Raka merasakan dadanya sesak. Syekh berkata lebih tegas, orang salat, tapi hatinya kosong. Itu bukan karena mereka tidak hafal. Itu karena mereka tidak jujur. Ruangan seperti membeku. Raka menelan ludah. Syekh mengangkat suaranya sedikit. Banyak orang berdiri di hadapan Allah, tapi hati mereka berdiri di tempat lain. Beberapa jamaah mulai menangis. Syekh melanjutkan, Al-Fatihah adalah dialog, dan dialog itu menuntut kehadiran. Syekh memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara yang dalam, kalian semua takut pada neraka, tapi kalian tidak takut ketika kalian mengucapkan kata-kata kepada Allah tanpa hati. Ruangan sunyi total. Raka merasa tubuhnya dingin. Syekh menatap jamaah. Aku akan bertanya, berapa banyak dari kalian yang membaca Al-Fatihah, tapi sebenarnya tidak ingin berubah? Tidak ada yang menjawab. Syekh tersenyum pahit. Itulah tragedi terbesar. Raka menggigil. Syekh melanjutkan, karena Al-Fatihah bukan sekadar pembuka syalat. Syekh menatap tajam. Al-Fatihah adalah pembuka jiwa. Raka merasakan air mata naik. Syekh berkata lagi, dan ketika jiwa terbuka, kau akan melihat betapa banyak dusta yang kau simpan. Ruangan semakin berat. Raka menunduk. Syekh tiba-tiba berkata dengan nada lebih keras, ketika kau membaca Iyyaka na'budu, itu artinya kau berkata, ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah. Lalu kenapa setelah sholat, kau masih menyembah dunia? Beberapa jamaah tersentak. Syekh melanjutkan, kau menyembah uang, kau menyembah pujian, kau menyembah manusia, kau menyembah ketakutanmu sendiri. Raka merasa dadanya runtuh. Syekh berkata pelan, itulah sebabnya banyak orang salat, tapi tidak pernah bertemu Allah. Tangis mulai pecah di seluruh ruangan. Raka menutup wajahnya. Syekh menghela napas panjang. Kalian tahu kenapa kalimat ini berat? Syekh menatap tajam. Karena begitu kau mengucapkannya dengan sadar, kau tidak bisa lagi hidup sembarangan. Raka menggigil. Syekh melanjutkan, setiap kali kau membaca Al-Fatihah, langit mendengar. Raka merasa napasnya hilang. Syekh berkata lagi, dan langit mencatat. Ruangan sunyi. Syekh menatap jamaah. Kalau kau sadar itu, kau akan gemetar setiap kali salat. Raka terisak. Ia merasa itu benar. Syekh tiba-tiba memandang Raka lagi. Kau menangis karena kau mulai sadar. Raka mengangkat wajahnya. Syekh berkata pelan, tapi kesadaran itu baru permulaan. Raka menelan ludah. Syekh melanjutkan dengan suara yang semakin berat. Karena setelah Iyyaka na'budu, ada permintaan Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Syekh menatap tajam. Dan itu artinya, kau mengakui bahwa kau lemah. Ruangan sunyi. Raka menggigil. Syekh berkata lebih pelan, manusia paling sombong adalah manusia yang salat, tapi tidak pernah merasa butuh Allah. Raka merasa seperti ditikam. Ia sadar selama ini ia salat untuk menutupi luka, bukan untuk berserah. Syekh menghela napas panjang. Tapi ingat, kesadaran ini bukan untuk membuat kalian putus asa. Ini untuk membuat kalian pulang. Ruangan sunyi, namun sebelum suasana mereda, Syekh tiba-tiba memegang dadanya. Wajahnya menegang. Ia batuk keras. Batuk itu dalam, berat. Dan kemudian, darah keluar dari mulutnya. Jamaah tersentak panik. Raka berdiri dengan tubuh gemetar. Syekh mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Dengan napas berat, Syekh berkata pelan, jalan ini tidak pernah mudah. Raka membeku. Syekh menatap Raka dengan mata yang dalam. Tapi kau sudah melangkah. Jangan berhenti di tengah pintu. Raka merasa dunia berputar. Dan malam itu, Raka sadar, majelis ini bukan hanya tentang rahasia Al-Fatihah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Syekh mungkin tidak punya banyak waktu lagi.
Darah yang keluar dari mulut Syekh Siti Jenar menjadi pemandangan yang tidak bisa hilang dari ingatan Raka malam itu. Setelah majelis bubar dengan wajah-wajah panik, Raka pulang dengan langkah gemetar. Ia merasa seperti baru saja melihat batas antara dunia dan akhir. Syekh bukan sekadar guru. Syekh adalah seseorang yang sedang berpacu dengan waktu. Dan entah mengapa, Raka merasa ia berada tepat di tengah takdir itu. Sepanjang malam, Raka tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan Syekh batuk, darah, lalu kata-kata terakhirnya, jangan berhenti di tengah pintu. Pintu itu sudah terbuka, dan sekarang Raka takut. Takut karena ia mulai mengerti. Takut karena ia mulai merasa. Takut karena Al-Fatihah bukan lagi bacaan ringan, melainkan sesuatu yang hidup. Pagi harinya, kabar tentang kondisi Syekh menyebar cepat. Orang-orang bertanya-tanya, apakah majelis akan dilanjutkan? Banyak yang merasa ketakutan. Banyak pula yang merasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Namun sore itu, pesan datang. Syekh masih akan berbicara. Majelis terakhir, sebelum ia terlalu lemah, Raka datang lebih cepat dari siapapun. Dadanya penuh kecemasan. Ia merasa seperti anak yang akan kehilangan orang tua sebelum sempat memahami pesan terakhirnya. Ketika Syekh muncul, tubuhnya tampak lebih rapuh, wajahnya pucat, tetapi matanya masih menyala. Jamaah hening, seolah takut bernapas. Syekh duduk pelan, lalu menatap semuanya. Kalian melihat darah tadi? Syekh berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Itu pengingat. Ruangan membeku. Syekh melanjutkan, hidup ini singkat. Kalian membaca Al-Fatihah setiap hari. Syekh berhenti. Tapi kalian lupa bahwa setiap hari adalah langkah menuju akhir. Raka menelan ludah. Syekh menghela napas berat. Hari ini, Syekh menatap tajam. Aku akan bicara tentang Siratal Mustaqim. Ruangan menegang. Syekh berkata pelan. Kalian mengira jalan lurus itu arah. Syekh tersenyum pahit. Padahal jalan lurus itu keadaan jiwa. Raka terpaku. Syekh melanjutkan. Banyak orang merasa sudah di jalan lurus, tapi hati mereka bengkok. Beberapa jamaah tertunduk. Syekh menatap Raka. Kau tahu kenapa kau gelisah? Raka menggigil. Syekh berkata pelan. Karena kau mulai melihat bahwa jalan itu bukan di luar, tapi di dalam. Raka merasa dadanya sesak. Syekh menghela napas. Siratal Mustaqim bukan sekadar jalan menuju surga, itu jalan menuju Allah. Ruangan sunyi total. Raka merasakan air mata naik. Syekh melanjutkan, dan jalan menuju Allah selalu melewati dirimu sendiri. Raka menggigil. Syekh berkata lebih dalam, kau tidak akan sampai jika kau masih memegang dunia. Kau tidak akan sampai jika kau masih memegang rasa bersalah. Kau tidak akan sampai jika kau masih memegang ego. Raka menutup mata. Ia merasa Syekh sedang membongkar dirinya sampai ke akar. Syekh menghela napas panjang. Kau bertanya kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Karena seluruh kitab bicara tentang satu hal. Ruangan hening. Syekh berkata pelan. Perjalanan pulang. Raka terdiam. Syekh melanjutkan. Manusia datang dari Allah, dan manusia akan kembali. Al-Fatihah adalah peta pulang itu. Raka menggigil. Syekh menatap tajam. Dan Siratal Mustaqim adalah garis lurus di dalam jiwa yang mengarah kepadanya. Tangis mulai terdengar. Raka menelan napas. Syekh, suara Raka pecah. Kalau saya salah jalan, saya kemana? Syekh menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan. Kau tidak tersesat. Kau hanya lupa rumahmu. Raka menangis. Syekh melanjutkan. Orang yang tersesat adalah orang yang tidak pernah bertanya. Tapi kau sudah bertanya. Raka terisak. Syekh menghela napas berat. Namun, jalan ini bukan jalan yang mudah. Syekh memandang jamaah. Karena begitu kau benar-benar berjalan, kau akan kehilangan banyak hal. Raka menggigil. Syekh melanjutkan. Kau akan kehilangan topengmu. Kau akan kehilangan kepalsuanmu. Kau akan kehilangan dirimu yang lama. Ruangan sunyi. Raka merasa tubuhnya lemas. Syekh berkata pelan. Tapi kau akan menemukan sesuatu yang lebih besar. Kau akan menemukan Allah. Tangis pecah di ruangan. Syekh menatap semuanya dengan mata yang dalam.
kalian takut kehilangan dunia. Tapi kalian tidak sadar, Syekh mengangkat suaranya sedikit. Kalian sedang kehilangan diri kalian sendiri. Raka menutup wajahnya. Syekh menghela napas panjang, lalu tiba-tiba batuk lagi. Batuknya keras, tubuhnya bergetar. Raka berdiri panik. Namun Syekh mengangkat tangan. Ia menarik napas berat, lalu berkata pelan. Seperti seseorang yang sedang menyerahkan pesan terakhir. Besok, aku akan jawab pertanyaanmu sepenuhnya. Raka menahan napas. Syekh berkata dengan suara hampir seperti bisikan. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Jawabannya bukan teori. Syekh menatap dalam. Itu adalah rahasia terakhir sebelum pulang. Raka membeku. Syekh memejamkan mata sejenak, dan ruangan terasa seperti menahan waktu. Raka sadar, episode terakhir akan datang. Dan ia tidak siap, tapi ia harus mendengar. Karena mungkin itu adalah jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam sebelum majelis terakhir, Raka tidak tidur sama sekali. Ia duduk di dekat jendela, memandangi langit yang gelap, merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Syekh berkata, besok adalah jawaban terakhir, rahasia terakhir, sebelum pulang. Kata pulang itu terus menggema di dada Raka. Pulang kemana? Pulang dari apa? Dan kenapa sebuah surah yang selama ini ia hafal sejak kecil, kini terasa seperti jurang yang dalam? Raka memegang dadanya sendiri, mencoba menenangkan napas. Ia takut, bukan takut pada Syekh, bukan takut pada majelis. Ia takut pada dirinya sendiri. Takut pada apa yang akan terbuka jika ia benar-benar mengerti. Pagi itu, Raka datang dengan langkah berat. Majelis penuh. Lebih penuh dari sebelumnya. Orang-orang duduk dengan wajah tegang, seolah mereka tahu bahwa hari ini bukan sekadar pengajian. Hari ini adalah perpisahan. Syekh Siti Jenar muncul dengan tubuh yang tampak semakin rapuh. Jalannya pelan, wajahnya pucat seperti kertas, tetapi matanya masih menyala, seperti api kecil yang belum padam. Raka menahan napas. Syekh duduk dengan susah payah, lalu memandang jamaah lama sekali. Kemudian suaranya terdengar, sangat pelan. Hari ini, aku tidak akan bicara panjang. Ruangan sunyi total. Syekh melanjutkan, kalian semua datang karena satu pertanyaan. Syekh menatap Raka. Kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Raka menggigil. Syekh menghela napas panjang, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Kalian mengira itu hanya gelar, tapi itu adalah hakikat. Ruangan terasa berat. Syekh berkata pelan, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab karena ia adalah ibu dari semua perjalanan manusia. Raka terpaku. Syekh melanjutkan, semua kitab, semua wahyu, semua ajaran mengarah pada satu hal. Ruangan menahan napas. Syekh berbisik, bagaimana manusia kembali kepada Allah. Raka membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang besar. Syekh menatap Raka dengan mata yang dalam. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka syalat. Al-Fatihah adalah pembuka hidup. Tangis mulai terdengar. Syekh melanjutkan, di dalamnya ada pujian, ada pengakuan, ada penyerahan, ada permintaan, dan ada jalan. Syekh menutup mata sejenak. Itu sebabnya Al-Fatihah adalah induk. Raka merasakan air mata jatuh. Syekh menatap jamaah. Kalian membaca Alhamdulillah. Itu adalah kesadaran bahwa hidup ini milik Allah. Kalian membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah kesadaran bahwa kalian tidak pernah ditinggalkan. Kalian membaca Maliki Yaumiddin. Itu adalah kesadaran bahwa kalian akan kembali. Ruangan sunyi. Syekh menatap tajam. Kalian membaca Iyyaka na'budu. Itu adalah sumpah bahwa kalian menyerah. Kalian membaca Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu adalah jeritan agar tidak mati dalam kesesatan. Raka menangis. Syekh berkata pelan, Al-Fatihah bukan untuk dihafal, Al-Fatihah untuk dialami. Tangis pecah. Raka tidak mampu menahan dirinya. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Syekh, kenapa saya baru mengerti sekarang? Syekh menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Karena Allah memanggilmu ketika kau siap. Raka menangis lebih keras. Syekh melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. Jangan salahkan dirimu.
Semua manusia tidur, sampai Al-Fatihah membangunkan. Ruangan hening, Syekh tiba-tiba batuk pelan. Tubuhnya bergetar, Raka panik. Namun Syekh mengangkat tangan, memberi isyarat. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, sangat pelan, hampir seperti bisikan terakhir. Kau datang kemari dengan hati sekarat, tapi sekarang kau mulai hidup. Raka terisak. Syekh berkata lagi, ingat, Al-Fatihah adalah surat yang paling sering dibaca, tapi paling jarang dipahami. Ruangan sunyi, Syekh menatap Raka untuk terakhir kalinya. Jangan jadikan ia suara, jadikan ia jalan pulang. Air mata Raka jatuh tanpa henti. Syekh tersenyum tipis. Lalu tubuhnya melemah, napasnya berat. Ruangan menegang. Raka melangkah maju. Tapi Syekh mengangkat tangan sekali lagi. Dengan suara yang hampir hilang, Syekh berbisik, sekarang bacalah Al-Fatihah. Seolah itu pertama kalinya, Raka gemetar. Dengan air mata yang membasahi wajahnya, Raka membaca pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap ayat keluar seperti doa yang lahir dari jiwa, bukan dari hafalan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan saat ia sampai pada akhir, Raka merasa sesuatu dalam dirinya runtuh. Bukan runtuh karena hancur, tapi runtuh karena pulang. Ketika ia mengangkat wajahnya, Syekh Siti Jenar telah memejamkan mata. Tenang, seperti seseorang yang akhirnya sampai. Ruangan dipenuhi tangis. Namun di dalam dada Raka, ada sesuatu yang baru. Bukan kesedihan, bukan ketakutan, melainkan rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ketenangan, dan dalam hati kecilnya, Raka tahu kisah ini tidak berakhir di sini.